Halo kawan-kawanku semuanya, bertemu lagi dengan saya Vian di channel Jalan Sendiri ID. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menapaki salah satu gunung yang masih ada di Jawa Tengah, yakni Gunung Sumbing via Cepit yang berada di Desa Pager Gunung, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Untuk keseruan dan bagaimana perjalanan saya menapaki puncak Gunung Sumbing yang ada di atas sana, ikuti terus di channel ini dan selamat menonton. Yuk. Awal-awal pendakian jalurnya udah mulai terabas-terabas masuk kayak lorong-lorong kayak gini, dan jalurnya itu didominasi sama trek batuan yang ada lumutnya, jadi sangat licin nih kalau kalian nggak hati-hati. Kemudian penanda jalurnya juga udah mulai banyak, jalur penandanya. Jadi selama kalian ngikutin arahan dari penunjuk jalan tersebut, kalian gak akan tersesat. Ya udah, itu terus perjalanan saya menuju ke pos 3. Yuk. Ini jalan sekitar 20 menit dari pos 2. Sekarang kita udah mulai memasuki hutan sengon. Sengonnya tuh pendek-pendek kayak gini, dan sesekali tuh ada yang tumbang. Kemudian alhamdulillah di sini anginnya nggak begitu kencang karena rerumputannya pun juga lumayan banyak yang tinggi, jadi nggak begitu keterpa angin secara langsung. Di luar dugaan, udah jalan beberapa meter dari awal tadi tuh jalurnya makin nanjak. Kemudian kalian harus benar-benar memperhatikan arah langkah kalian karena jalurnya tuh licin banget, tanahnya padat, kemudian banyak lumutnya. Ini sekarang setelah melewati Lamtoro yang pendek-pendek tadi, sekarang udah mulai ngelewatin Lamtoro yang udah gak besar. Tapi ini jalurnya, waduh, nanjak banget jalurnya. Antasannya itu nanjak 90 derajat kemungkinan jalurnya. Dan di sini banyak pohon tua ya. Jadi semisal cuaca berangin kayak gini, kalian jangan istirahat di bawah pohon yang udah lapuk, karena kemungkinan akan roboh dan menimpa kalian. Jadi perlu waspada.
ketika ngelewatin jalur menuju ke pos 3 ini. Jalurnya nanjak banget. Perlu ada talinya nih jalurnya. Dan ini masih sama jalurnya ya kalian. Sekali lagi saya sarankan kalau jalan di sini hati-hati. Jalurnya itu berbatu dan juga ada lumutnya, jadi licin banget. Ini sekarang udah jalan sekitar 50 menit dari pos 2 sekarang menuju ke pos 3. Ini ada persimpangan ya. Kalau lurus itu jalur lama. Kalau yang belok ke atas sana itu jalur baru. Kata mas-mas yang ada di base camp tadi, kalau kita melewat jalur lurus itu jalurnya terjal banget dan juga berbatu. Jadi mending ikutin jalur yang udah dibuat sama base camp biar kita nggak terlalu kesusahan. Ya udah, ikuti terus perjalanan saya menuju ke pos 3. Yuk. Jalurnya semakin nanjak banget, tapi ini udah berganti sama jalur tanah, jadi nggak begitu licin kayak tadi, berbatu dan berlumut. Ya alhamdulillah cuacanya nggak begitu berangin karena ketutupan sama pohon-pohon sengon kecil dan juga rerumputan yang lumayan tinggi. Ya udah, lanjut. Sekarang udah sampai di pos 3 Lamtoro, ketinggian 2363 meter dari permukaan laut. Pos 3 ini lumayan luas ya, dan lokasinya juga lumayan tertutup dan tidak begitu keterpa angin secara langsung. Dan di sini tuh ada shelter seperti yang ada di belakang saya ini. Kemudian tadi jalan dari pos 2 sekitar 1 jam dan jalannya itu 1 kilo lebih 6 meter. Kemudian apa ya, ini sekarang cuacanya berangin, tapi mending berangin daripada cuacanya hujan. Berdoa semoga gak hujan. Ya paling gak hujan kalau udah sampai di pos 4 nanti tempat kita ngecamp. Ya udah, nih mau istirahat sebentar. Terus nanti melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4 di tempat kita ngecamp nanti. Yuk. Lanjut menuju ke pos 4 Sakrimen.
awal pendakian jalurnya agak sedikit menanjak, tapi udah mulai tanah jalurnya ya guys. Dan juga jalurnya ya agak sedikit terbuka kayak gini. Sesekali ada pohon-pohon tinggi, tapi udah mati kebanyakan. Dan ada pohon-pohon kecil kayak gini yang nutupin kita pas jalan. Jalurnya masih nanjak banget ya. Tadi ada datar sebentar, terus ini langsung nanjak banget, bertanah, berlumut, dan licin banget. Dan sekarang cuacanya sedang berkabut. Ini kayaknya udah mulai ke atas, sudah mulai berkabut ya. Dan overall masih semangat menuju ke pos 4. Yuk. Udah jalan 28 menit dari pos 3 menuju ke pos 4. Ini jalurnya tuh dari tadi nanjak, super nanjak, tapi bertanah. Kemudian kanan kirinya itu didominasi sama hutan toro kayak gini. Dan juga alhamdulillahnya anginnya nggak begitu kencang, karena anginnya mungkin tereduksi sama rerumputan yang ada di kanan kiri saya ini. Ini tebel banget rumputnya. Dan aku berharap sih semoga nanti di pos 4 rumputnya tinggi-tinggi kayak gini biar anginnya gak begitu kencang. Ya udah, mau lanjut menuju ke pos 4. Nanjak banget jalurnya, senanjak banget. Ini tuh bukan karena capek ya guys, ini karena kemungkinan di atas ini oksigennya udah mulai menipis. Kenapa napas pun jadi terengah-engah kayak gini? Karena bisa didengar sendiri suaranya di atas, anginnya tuh sangat kencang banget. Di sini mungkin nggak terdengar sama sekali karena di sini tereduksi sama rerumputan yang ada di kanan kiri saya. Sumbing via Cepit memang luar biasa jalurnya. Dan mas-mas di base campnya juga baik banget. Kalian mesti coba jalur ini ketika nanti cuacanya membaik. Lanjut. Worth it ya view-nya nanti malam, atau apakah cuman tertutup sama kabut aja jalurnya dan nggak bisa dapat view bagus, nggak tahu juga. Naik gunung kan emang gambling kayak gini. Masih jauh, 45 menit mungkin cuman penyemangat buat kita aja, biar semangat naiknya. Aduh. Gimana kayak gini dong. Terus kayak gini dong jalurnya.
Tapi alhamdulillah enggak ada angin langsung. Ini jalurnya datar tapi kebanyakan terabas-terabas lorong-lorong kayak gini. Yaudah, ini mau lanjut menuju ke pos 4. Yuk. Sekarang udah jalan sekitar 950 meter dari pos 3 menuju ke pos 4. Sekarang udah di perjabangan antara jalur baru dan jalur lama. Di sini kalian bisa ngambil air di arah jalur lama, yakni Sabrangan. Di sana ada air yang mengalir lewat sungai dan airnya jernih banget dan seger kayak air minum kemasan. Ini sekarang masih istirahat dan masih berpikir juga buat ngecamp di sini aja. Sini nggak ada angin dan terlindung banget, deket sumber mata air juga, jadi nggak begitu pusing ketika ingin memasak ataupun ngambil air. Ini mau istirahat sebentar terus melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4, pos sunrise. Tapi kayaknya ini nggak ada sunrise karena sekarang lagi badai. Ini badai kayaknya nih, dan bisa aja nih semalaman nanti badai kayak gini. Ya udah, lanjut. Tadi setelah istirahat sebentar, makan-makan camilan, kemudian sholat juga tadi karena ada mata air di belakang sana. Akhirnya saya memutuskan untuk lanjut menuju ke pos 4 sunrise camp. Semoga cuacanya nggak buruk-buruk amat dan ada tempat berlindung. Ini pakai jas hujan karena kanan kiri itu jalurnya ada uap airnya, jadi kalau terkena baju bisa basah. Jadi pakai jas hujan aja biar gak begitu kena basah secara langsung. Udah nih mau lanjut. Doakan semoga bisa sampai sana ya. Yuk. Jalan sekitar 10 menit dari persimpangan, kita lewatin area yang terbuka. Di atas sana ada barisan pohon lantoro yang lumayan menutupi jalur. Dan ini walaupun jalurnya terbuka kayak gini, nggak kena angin secara langsung ya guys. Ini kayaknya udah terreduksi dari atas sana itu. Dan juga dinginnya juga nggak begitu menusuk tulang karena kita pakai jas hujan. Karena uap airnya tuh nggak langsung nerpa windbreakernya, jadi begitu dingin. Nggak dapat view apa-apa ya guys ini. Dapat view apa-apa. Ini jalannya terbuka gini guys, tapi sekarang kita mau menembus barisan pepohonan yang ada di belakang itu. Barisan pepohonan yang lumayan lebat, dan berharap sih semoga bisa ngelindungin kita ketika pas nanti ngecamp, tidak kena angin secara langsung. Jalurnya banyak sekali percabangan ya guys.
ada orang gabut belok kiri. Overall sih masih bersabar lah jalurnya. Kanan kirinya ada pepohonan kayak gini, jadi nggak begitu langsung. Ini setelah jalan sekitar 1 jam dari pos 3. Ini kayaknya sampai di pos 4, tapi di sini gak ada pelang pos 4, tapi di sini ada area lapang kayak gini. Ya bisa digunakan buat ngecamp. Dan saya memutuskan untuk ngecamp di sini karena cuacanya sepertinya sudah tidak kondusif banget. Sekarang masih jam 3 sebenarnya sih. Mau naik tapi anginnya nampaknya udah nggak kondusif banget. Dan di sini lumayan tertutup. Ya walaupun ada angin sesekali, tapi nggak secara terus menerus. Ya udah nih sekarang mau mendirikan tenda dulu, terus istirahat. Sampai ketemu di perjalanan esok hari. Yuk. Kalau lagi badai kayak gini ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kalian lakukan ya di dalam tenda, pakai baju hangat, pakai celana hangat, minum minuman hangat, dan juga makan camilan sambil ngembaliin energi buat summit esok semisal cuacanya bagus. Kalau besok pun cuacanya jelek berarti ya udah. Berarti mungkin turun. Pilihan paling bijak itu seperti mereka ini. Cuaca sedang berangin, badai, dan mereka menggunakan jas hujan untuk melawan rasa dingin. Sangat keren manusia.
Video flying. Sekarang jam 5:42. Ini mau masak-masak, kemudian nanti ya sekitar jam 7-an sampai petek aja kalau cuacanya memungkinkan, karena sampai sekarang di luar masih badai dan juga masih bawa kabut anginnya, jadi sangat gak worth it semisal kita daki sekarang. Mending ngumpulin energi dulu biar nanti kuat ketika sampai. Yuk, siap-siap. Ini pasak-pasak pada lepas. Jam 10:10 dan sekarang cuacanya semakin memburuk karena di luar anginnya itu bercampur dengan hujan, jadinya bisa perjalanan ya. Ini masih nunggu sampai situasinya kondusif. Sebenarnya ini udah siap untuk di packing semua sih, peralatan udah bersih, barang-barang udah masuk ke dalam kantongnya, ini cuma tinggal bongkar tenda aja, nanti tinggal ya kalau mau packing turun tinggal masukin aja ke dalam tas. Ini masih nunggu cuacanya agak sedikit kondusif biar nanti bisa selamat sampai turun di bawah. Ya udah, ini masih nunggu aja dulu sampai cuacanya sedikit kondusif. Sekitar 10 menit. Ini situasinya udah agak kondusif, jadi tadi memberanikan diri untuk summit sekuatnya. Sekarang jam 11. Nanti kalau
cuacanya semisal nggak memburuk dan kondisi fisik juga udah gak kuat, aku langsung turun aja. Nih, oke, lanjut. Sebaiknya saya turun karena situasinya udah sangat tidak menginginkan. Angin udah mulai kencang ini. Tadi pas naik sih nggak begitu kencang ya. Ini tiba-tiba di pertengahan jalan sekitar jalan 20 menit dari pos 4. Anginnya sangat kencang sekali. Dan sebagai manusia biasa kita nggak bisa melawan kekuatan, apalagi melawan dengan tanpa tiga panjang. Ya, mungkin sampai di sini dulu perjalanan saya di channel Jalan Sendiri ID, dan sampai bertemu lagi di perjalanan saya yang berikutnya. Dan juga mungkin nanti akan ada remedi melewati jalur ini lagi. Semoga waktu mengizinkan. Dan tetap stay tune terus di channel ini. Sampai jumpa di perjalanan saya yang berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam lestari untuk alam-alam yang ada di negeri ini, negeri kita tercinta Indonesia. Bye.